Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah, pemirsa Persis TV yang saya hormati, saya muliakan. Dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, sangat terkenal, diriwayatkan oleh para ahli hadis termasuk Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu mempunyai 67 cabang. Dan sifat malu itu adalah bagian daripada cabang keimanan. Berarti kalau malu itu salah satu cabang keimanan, ini masih ada 66 cabang yang lain. Maka segala kebajikan, segala amal saleh, itulah cabang-cabang keimanan. Sedangkan pokok keimanannya itu adalah rukun iman. Dan puncak daripada rukun iman adalah ketauhidan. Yaitu iman kepada Allah yang Maha Esa, la ilaha illallah. Karena itu di hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan bahwa al-imanu bid'un wasittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 67 cabang. A'laha yang paling tingginya itu kalimatul la ilaha illallah, adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq. Yang paling bawah dari cabang keimanan itu adalah imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan kotoran itu dari jalan. Apa di antara kandungan hadis Nabi yang mulia ini? Tentu saja sangat luas dan sangat dalam syarah dan penjelasan dari para ulama. Namun saya ingin mengambil beberapa poin penting saja yang ada korelasinya, hubungannya dengan perilaku kehidupan kita sebagai cerminan dari keimanan. Pertama, bahwa ternyata dalam pandangan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, keimanan itu walaupun tempatnya memang adalah di kedalaman kolbu kita, hati kita, namun wujud daripada keimanan itu ada dalam perbuatan, perilaku. Maka Rasul yang mulia memberikan contoh praktis daripada cabang keimanan itu, kata Nabi, adalah apa? Sifat malu, budaya malu. Malu berbuat dosa, malu tidak disiplin, malu kikir, malu pelit, malu terlambat sholat, malu tidak puasa. Pokoknya segala sifat malu dalam melakukan keburukan, itu adalah cabang daripada keimanan. Dan malu berbuat dosa, berbuat keburukan itu adalah salah satu yang menjadi penyebab seseorang itu hati-hati dalam berperilaku, dan dia menjadi tidak sembarangan berbuat menyimpang karena minimal malu sama manusia, apalagi malu sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hadis itu juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa memang jangkarnya keimanan itu dalam kalimat tauhid yang tertanam sedalam-dalamnya dalam jiwa kita. La ilaha illallah. Tetapi sabda Rasulullah, cabangnya itu menjuntai, mengulur, itu sampai apa? Sampai kepada sikap, perilaku, membuang duri dari jalan karena takut duri itu mengganggu orang lain. Karena takut duri itu adalah mencederai kaki saudara kita, dibuanglah dari tengah jalan. Jadi membuang duri saja
itu sudah bagian daripada keimanan. Iman bukan hanya masalah yang muluk-muluk, yang normatif, yang tidak terlihat, tetapi Rasul senantiasa mengaitkan dengan perbuatan-perbuatan nyata dan sederhana. Kalau kita lihat realitas atau kenyataan kehidupan kita sehari-hari, seringkali perilaku kita, perilaku kaum muslimin pada umumnya itu jauh sekali daripada cerminan keimanan. Bahkan yang lebih miris lagi atau sangat ironis, ada di sekolah pelajaran akidah, pelajaran ilmu tauhid. Maka anak-anak itu ketika ulangan ujian ilmu akidahnya, ilmu tauhidnya itu banyak yang memperoleh nilai 10, 9, 8. Tapi sayang dalam waktu bersamaan itu anak-anak dapat nilai akidah itu hasil nyontek. Dan sangat ironis, pelajaran akidah diujikan, diawasnya sampai 3-4 guru. Takut anak-anak itu pada menyontek, membuka buku. Padahal dalam akidah itulah kita diajari tentang pengawasan Allah. Bahwa rasa malu untuk berbuat salah, berbuat maksiat, itu bagian daripada iman. Bahwa apapun yang kita kerjakan diawasi oleh para malaikat Allah, bahkan dicatatnya. Nah, buat apa kita mengujikan akidah kepada anak-anak, lalu mereka memperoleh nilai 10, 9, 8. Tapi penghayatan terhadap akidah itu sendiri tidak ada. Buktinya kalau mereka itu ujian ulangan ditinggalkan oleh gurunya, semuanya menyontek. Idealnya akidah itu sudah tertanam, sudah benar, bukan diujiankan, bukan diulangankan. Tetapi ada guru ataupun tidak ada guru, ada pengawas ataupun tidak ada pengawas, anak-anak tetap disiplin. Anak-anak tetap belajar, tetap teratur, sungguh-sungguh. Karena mereka sudah tidak lagi berpikir diawasi oleh guru, dijaga oleh pengawas. Tetapi mereka lah dijaga, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tantangan kita mewujudkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah, nilai keimanan dalam ranah kehidupan nyata bagi kita semuanya. Selama akidah hanya terus menjadi nilai-nilai normatif di dalam hati kita, menjadi keyakinan-keyakinan yang pasif di dalam kalbu kita, tidak menjadi perilaku nyata yang aktif dalam realitas kehidupan, maka akidah sebaik apapun, sehebat apapun, tidak akan memberikan perubahan yang positif dalam perilaku keseharian kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa akidah yang sudah sangat sempurna, ketauhidan yang sudah sangat maksimal, manakala semua manusia dalam perilaku kehidupan kesehariannya sudah tidak bisa lagi melepaskan diri dari rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kenapa di dalam sumpah atau baiat santri, jadi ikrar perjanjian santri-santri kita di pesantren kita, sebelum mereka belajar dalam sepekan mengatakan, ubayyu ustadi, aku berjanji pada guruku. Lalu nanti di akhir daripada ikrar santri itu mengutip ayat, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'hum aina makanu. Ini diambil surah Al-Mujadilah. Ma yakunu min najwa salasatin, tidak ada orang yang berkumpul 3 orang illa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempatnya bersama mereka. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, tidak ada yang 5 orang melainkan Allah yang ke-6 bersama mereka. Wala adna min dzalika wala aksara, tidak ada yang lebih sedikit daripada itu ataupun lebih banyak daripada itu orang berkumpul,
illa huwa ma'ahum aina makanu, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Merasa bersama Allah, ma'iyatullah, itulah yang akan merubah kehidupan manusia. Selama keimanan kepada Allah tidak menjadi keyakinan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah, maka keimanan itu tidak akan membawa perubahan perilaku apa-apa. Ihwafillah rahimakumullah. Disinilah justru letaknya yang paling berat kita menanamkan keimanan dalam kehidupan kita, yaitu iman yang telah berjangkar di dalam jiwa, yang telah tertanam di dalam kolbu sedalam-dalamnya, kemudian tumbuh menjuntai menjadi nyata dalam perilaku keseharian hidup kita. Dari yang paling kecil, membuang duri di jalan. Sekarang kan bukan, orang mukmin bukan buang duri di jalan, tapi buang paku sengaja ke jalan. Bukannya ada duri di jalan, dibuang, disingkirkan, tapi sengaja buang paku. Untuk apa? Biar saudaranya ban motornya kempes, mobilnya kempes, sehingga dia bisa bengkelnya, menambalnya dengan menekuk harganya lebih mahal. Ini artinya kalau dilihat dari konsep hadis Nabi SAW, ini problem akidah, ini problem keimanan, yaitu iman yang telah ada dalam hati ternyata belum diinternalisasi, belum dihayati menjadi perubahan perilaku hidup. Mari kita mengambil pelajaran yang amat penting dari hadis Nabi yang mulia itu. Iman memang di hati, tetapi bukan hanya di hati. Iman yang sebenarnya adalah yang menjelma di dalam perubahan perilaku hidup kita ke arah yang lebih baik, yaitu sifat malu berbuat keburukan, yaitu sikap cinta kepada kebaikan sekecil apapun. Sehingga Nabi mengatakan iman yang tertingginya la ilaha illallah, sedangkan di bawahnya ada orang membuang duri dari jalan. Itu pun bagian dari cabang keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi mukmin yang sempurna dengan mewujudkan cabang-cabang keimanan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.